Saat ini saya sedang berada di depan rumah saya, di dalam rumah saya di garasi. Ya kebetulan sekarang sudah jam 5 sore. Jadi saya mau ngambil gambar keadaan jam 5 sore. Mau jam 5 sore ini saat ini lagi hujan juga. Jadi kita lihat situasi lagi hujan ini. Ya ini saya buat karena saya mau coba buat vlog sebanyak mungkin. Gimana hasilnya buat vlog sebanyak mungkin. Jadi ya coba saya ambil gambar dulu di rumah saya. Tadi saya mau keluar juga, cuma keluar biaya. Jadi lebih baik buat vlog di rumah saja dulu. Ya saya akan perlihatkan situasi saya mengambil vlog. Ya sebenarnya ya ada juga misalkan kritik gitu kan, kenapa ngambilnya di rumah terus ya. Di vlog sebenarnya saya sudah jelaskan alasan saya ngambilnya di rumah gitu. Dan ya ini saya mau coba membuat vlog sebanyak mungkin karena dolar saya di YouTube turun, serta ya dolar saya turun sih, kalau viewersnya sih nggak apa-apa, tapi yang dolarnya turun gitu. Saya nggak tahu apakah saya gunakan sub atau gimana itu, jadi akibatnya dolar turun. Ya sekarang coba saya buat satu lagi dalam sehari 2 gitu. Sebenarnya saya biasa dalam sehari 1 atau dalam seminggu tuh berapa ini video, tapi kalau lagi saya pengen saya buat 2 aja. Ya saya lihat situasi hujan di rumah saya. Ini lagi hujan. Masuk dulu. Berada di garasi rumah saya. Di garasi ini tadinya ada mobil, sekarang nggak ada mobil karena mobil saya baru jadi jual. Ya ini artinya harusnya galon-galon ini kalau malam gitu aja, kadang-kadang suka merinding saya di sini. Nggak ngerti apa merinding, kenapa merinding aja kadang-kadang. Kadang sini merinding aja. Di daerah sini merinding, nggak tahu ada apa. Pada setannya saya juga nggak tahu. Ini yang daerah sini bisa. Ya sekarang saya sudah berada di kamar saya. Ya tadi habis makan mie instan. Ya gitu ya, saya lagi pengen makan aja. Saya kalau nggak ada kegiatan biasanya gitu bawaannya makan gitu. Dan habis makan mie instan udah gitu, malam saya biasanya nggak makan gitu. Biasanya saya malam makan, tapi karena saya diharuskan oleh dokter nggak makan, jadi pas malam saya nggak makan gitu ya. Ya tadi saya sempat kepikiran mengenai omongan teman saya tuh yang nggak enak gitu, temenan di grup saya itu saya benar-benar emang nggak suka banget teman saya. Ya alhamdulillah saya udah nggak ketemu lagi sama teman saya. Memang saya udah nggak pengen emang nggak mau ketemu sama teman saya karena omongannya tuh nggak enak banget. Itu yang namanya omongannya tuh nggak enak banget. Ya alhamdulillah saya udah nggak ketemu lagi gitu. Saya juga nggak rugi nggak berteman sama teman saya itu gitu kan, nggak rugi ya gitu kan. Ya bismillah, kalau mau cari teman masih banyak lah, kita semua orang juga bisa itu dah gitu, teman nggak 1-2 masih banyak gitu kan. Jadi itulah saya nggak masalah gitu, nggak berteman juga gitu ini ya. Dan sampai dia menghina yang macam-macam, misalkan masalah nggak kerja atau yang mana, ya itu itu udah privasi saya gitu kan. Ya biar sekarang mau apa gitu, apa yang mesti dilakuin begininya, itu udah hakin saya gitu. Kecuali dia ngomong gitu dia ngegaji saya baru deh gitu. Ini nggak ngegaji saya, ngomong-ngomong itu nggak enak gitu.
Kalau ngomongnya ngegaji saya sih nggak masalah, tapi ini ngomongnya nggak ngegaji saya gitu. Yang waktu tadi saya dihina gitu, ini kelanjutan yang tadi saya dihina itu gitu. Kalau ngegaji sih nggak masalah, tapi ini nggak ngegaji sama sekali. Itu kan yang bikin saya kesal ini ya gitu. Tapi ya kesal, saya nggak kesal, biasa aja maksudnya. Ya udah gitu, karena juga saya nggak pernah ketemu sama dia, sama teman saya itu, dan saya juga nggak mau gitu kan. Gitu, mendingan saya ketemu sama teman-teman yang biasa-biasa saja gitu kan, yang sama-sama berjuang dalam mencari uang dan lain-lain gitu. Itu mendingan yang gitu, mendingan dari orang yang biasa seperti saya, dari tingkat ekonomi seperti saya gitu kan, atau yang benar-benar itu, jadi lebih ngerasain gitu gimana perjuangannya gitu. Karena saya bekerja juga sudah pindah-pindah beberapa kali ini pekerjaan gitu, jadi emang nggak mudah gitu, apalagi ketika bekerja di luar negeri itu benar-benar nggak mudah gitu, karena jauh dari negara itu yang benar-benar mental yang ini kan. Dari situ juga kelihatan sifat-sifatnya bagaimana, yang ini dari sifat kita dan sifat teman-teman kita gimana kita bisa membaca itu ininya. Itu udah saya udah ngerasain gitu. Itu ternyata tuh ya sebenarnya kalau bisa sih, kalau saya sih nggak mau lagi. Kenapa? Nanti nggak enak kepisah sama keluarga gitu. Enak sih ketika pas kerja di luar negeri kita dapat uang gaji, tapi permasalahan kita kepisah, ini yang saya nggak sukanya, kepisah sama keluarga itunya. Dan teman-teman saya waktu saya kerja ke negara Qatar juga nggak peduli apa yang terjadi sama saya gitu ya. Buktinya ketika saya mau kembali juga mau kerja ke negara Qatar, mereka nggak mau ngebantu, nggak ada yang mau bantu sama sekali. Mau warga negara ya sama ini, sama sesamanya juga, sama warga negara maupun warga negara asing, nggak ada yang mau bantu gitu. Dan gitu ya, ini saya baru ketemu lagi teman-teman saya di waktu kerja di Arab Saudi ini kan. Ya tadi saya kan kerja di restoran gitu kan, ada yang chefnya juga. Chefnya tuh saya pernah saya kesel banget kan, karena kan nempatin saya di posisi yang berat gitu kan. Harusnya dia ngebantu saya dipindahin posisi yang ini, tapi saya dipindahin posisi yang berat gitu kan. Dianya juga itu aja gitu kan. Ya saya kesel karena dia nyiksa gitu, ibaratnya nyiksa saya juga gitu kan. Totalnya dia add saya di Facebook gitu kan. Ya udah, terus ya gitu, saya nggak ini aja gitu. Dia mau apa rasanya gitu, dia mau bantu saya nggak, misalkan dia ada kerjaan di negara mana, dia mau bantu saya nggak gitu. Saya mau lihat tindakan chefnya itu gimana, dia mau bantu saya nggak. Saya sih oke aja kalau misalkan ada ke negara mana gitu tapi gaji lumayan, oke nggak apa-apa, saya pergi gitu, asal gajinya lumayan dan kerjaan saya juga sesuai keinginan saya gitu. Saya ngeliat chef saya add saya di Facebook, saya juga nggak tahu nih teman-teman saya lagi alhamdulillah lagi lagi ngedeket pada ke saya nih, padahal posisi saya lagi nganggur gitu kan. Ya bisa aja sih kerja, masih bismillah kalau mau cari bismillah sih, bisa aja sih kalau ininya. Tapi saya memang bener-bener mau refreshing pikiran dulu bagaimana ini kan. Yaitu biar inilah, biar tenang, biar saya nyari pelan-pelan itu, saya ngelakuin tindakan yang positif. Apakah guna membuat YouTube, siapa tahu dari YouTube menghasilkan uang, ya udah saya nggak mau mana lagi gitu kan. Kalau nggak YouTube nggak menghasilkan uang ya udah, ya mau nggak mau paling jadi dokumentasi ini YouTube ini ya. Misalkan saya bekerja di negara mana, saya bawa nih YouTube-nya ini buat dokumentasi aja. Kayak saya waktu kerja di Arab, biasanya saya buat YouTube tuh sebagai dokumentasi aja gitu. Terus ada tukang masaknya juga ini yang kerja bareng saya juga, toto orang Filipina ngeliat saya juga. Sebenarnya saya warga negara asing tuh biasa aja, jaga jaraknya nggak biasa aja warga negara asing manapun. Tapi ya kayak warga negara Filipina ngedeket ke saya, itu saya juga nggak nyangka gitu. Mungkin dia senang sama kepribadian saya juga nggak ngerti ya gitu kan. Padahal sih kalau saya orangnya tipikalnya yang nggak suka ya udah nggak masalah gitu. Yang penting saya nggak mau ganggu orang gitu aja udah. Saya kerjaan aja gininya. Tapi kayak warga negara Filipina yang tadinya udah nggak itu, tau-taunya add saya di Facebook, ngedeket ke saya Facebook, ya alhamdulillah gitu kan. Ya alhamdulillah, saya juga senang gitu. Yang tadinya teman saya tuh udah di negara mana, tahun ini masih ingat sama saya. Malah pernah ada warga negara Filipina, teman sekamar saya, sedih ketika saya berpisah kamarnya itu. Sedih, pernah itu ada yang itunya sedih gitu ya. Ya karena itu saya sekamar itu emang hubungannya baik saya sama orang Filipina gitu. Paling saya ada pernah sama warga negara sendiri itu pernah ada yang ininya, ada yang mungkin nggak tahu latar belakangnya, kalau datang ke suatu negara Saudi itu bermacam karakteristik dari orang-orang. Jadi gitu, kebetulan saya orang yang biasa-biasa aja, ketemu teman sekamar warga negara asing sama warga negara Indonesia yang udah biasa aja gitu. Begitu orangnya nggak macam-macam, udah nggak bayar ini udah gitu. Tapi ya karena waktu di Arab itu banyak yang baru kerja keluar gitu, jadi apa-apa udah melakukan kerjaan ya udah dihabisin tuh sama ininya yang punya perusahaan di Arab ininya gitu. Ya makin rajin makin dihabisin, ini makin diituin lagi. Harusnya biasa-biasa aja kan, nggak sesuai perjanjian kan. Perjanjian belum kerja kita jangan kerja. Ini perjanjian yang belum kerja udah main kerja aja ya udah dihabisin sama orang Arabnya. Ya saya juga kena gitu, habis. Saya juga mau nggak mau gitu ininya. Sebenarnya saya bisa aja, harusnya saya salah juga, harusnya saya ngelawan juga, jangan mau gitu. Nggak ada di kontrak perjanjian, nggak ada nih ininya.
mesti ada deskripsi ininya. Kok ini juga harusnya lama juga karena saya lagi butuh uang, jadi saya mungkin ada ketakutan juga karena nanti ya saya nggak ada kerjaan atau gimana. Harusnya saya berani gitu, itu yang harusnya ini ya. Dan ya gitu, ya akhirnya itulah. Ya lama juga di Arab gitu. Ya yang saya kangenin dong biasa tuh makanannya aja gitu. Kalau orang-orangnya sih saya kurang ini sih, nggak suka. Saya nggak suka tuh, matanya banyak yang jahat juga ininya, teman-teman sekerja ini ya. Kalau untuk masuk banyak ininya makanannya sih, ya saya suka gitu. Makanan ada yang suka gitu, makanan kayak ini kapsah, nasi kapsah atau apalah gitu lah. Terus ya setiap liburan saya bisa alhamdulillah ke Mekah, itu yang saya kangen sih, itunya sih enak tuh perjalanan itunya. Tapi ya hati-hati juga sekarang ini kan, ini ya, kayak ya pandemi corona ini, hati-hati lebih ini ya gitu sih. Ya nggak tahu nanti gimana perjalanan saya selanjutnya. Saya hanya ngikutin arus saja. Yang penting santai ini aja, saya jalan aja gitu. Yang penting istirahatin badan dulu gitu. Dan ya mungkin nanti saya nggak tahu, siap-siap aja juga saya mesti akan serius dengan wanita, itu aja sih. Ya untuk teman-teman dimanapun berada, akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman. Ya semoga senang menonton vlog saya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.